Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim may yusraf anhu yawma idzin faqad rahimahu wa dzalikal fawzul mubin. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada, marilah kita selalu menjaga kesehatan agar kita bisa berkiprah dengan paripurna. Kemudian daripada itu, karena berbagai kesibukan, pertama berbulan-bulan kita urus Partai Republik sampai pada tahapan yang paling akhir, yakni gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kemudian keputusannya masih belum memungkinkan kita untuk ikut pemilihan umum di 2024 ini. Saya yakin bahwa ketentuan Allah ini ada manfaat besarnya bagi kita semua. Kemudian setelah itu disusul dengan berbagai kesibukan yang terkait dengan pengembangan usaha. Usaha yang berkaitan dengan agricultural business dan blue economy. Pekan yang lalu saya dan Syekh serta rombongan berada di Halmahera untuk memfollow up apa yang sudah kita sepakati bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian hari-hari mereka terus melakukan follow up, dan dalam waktu dekat kita akan datang kembali untuk berbicara tentang action plan. Saudara-saudara, setelah Halmahera, maka kita akan melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur untuk memfollow up apa yang sudah kita sepakati dengan masyarakat adat Dayak terkait dengan hutan yang mereka miliki yang akan dialihkan ke kita. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian menunda rencana kita untuk mengadakan seminar yang kita sebut sebagai Topo Proto, yang sebenarnya kita sudah rencanakan harinya, topiknya, dan pembicaranya. Topik yang kita akan selenggarakan adalah terkait dengan Libya. Libya under and after Muammar Gaddafi leadership. Pembicaranya adalah Dr. Igor, salah seorang ahli Libya dari salah satu universitas ternama di Inggris. Beliau sudah setuju
Tetapi sekali lagi kemudian kesibukan kita semua telah menunda acara tersebut. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan selenggarakan. Saudara-saudara yang amat saya cintai, hari ini atau bulan ini Februari 2023 ternyata adalah hari peringatan commemoration revolusi berdarah, bahkan berdarah-darah di Libya. Tanpa terasa sudah 12 tahun, saudara-saudara. Peristiwa yang menyedihkan yang pernah terjadi di Libya setelah 42 tahun bangsa Libya berada dalam kemakmuran dipimpin oleh seorang tokoh yang barangkali menurut Barat adalah orang gila. Tetapi Kolonel Muammar Gaddafi berhasil membawa Libya, berhasil memberikan kemakmuran, memberikan ketenangan, memberikan rasa damai kepada bangsa Libya. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang tidak ada satu pun negara Barat yang berhasil melakukan itu. Saudara-saudara, 12 tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Libya diporak-porandakan oleh ambisi Amerika dengan aliansinya Uni Eropa. Tujuannya, saudara-saudara, tidak lain hanya ingin menyingkirkan Muammar Gaddafi yang telah mampu menunjukkan kemampuannya di dalam memimpin tanpa harus mengikuti teori-teori demokrasi Amerika maupun Eropa. Mereka tidak tahan melihat keberhasilan Kolonel Muammar Gaddafi yang mampu memberikan pendidikan kepada rakyatnya secara cuma-cuma, yang mampu memberikan perumahan layak secara cuma-cuma, yang mampu memberikan pinjaman bank tanpa bunga, yang mampu membangun infrastruktur yang amat spektakuler. Muammar Gaddafi menyenangkan bangsanya dengan tuntunan ilahiyah yang kemudian disimpulkannya dalam Kitabul Akhlaq. Apa yang terjadi, saudara-saudara, setelah 12 tahun? Apakah pemerintah yang dibidangi kelahirannya oleh Amerika, oleh Uni Eropa, berhasil membawa Libya ke arah yang lebih baik? Jawabannya sama sekali tidak. Seorang ahli Libya, keturunan Arab yang berada di Washington, yang baru kemarin saya kenal, menyampaikan bahwa pemerintah Libya yang di-set up oleh Amerika dan aliansinya diisi oleh pemimpin-pemimpin, oleh spektak
spekulator-spekulator yang hanya berpikir untuk diri sendiri, dan oleh sebab itu selama 12 tahun mereka tidak bisa apa-apa, bahkan tidak tahu akan melangkah kemana. Saudara-saudara yang amat saya hormati, menurut pendapat saya, mengapa pemerintah Libya tidak berhasil membawa Libya ke arah yang lebih baik walaupun satu langkah? Apatah lagi membawa Libya ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi, lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi selama 42 tahun. It is impossible. Bukan karena mereka berpikir untuk dirinya sendiri. Dalam politik hal itu lumrah-lumrah saja. Tetapi yang jelas adalah pihak Barat tidak membantu pemerintah yang diciptakannya secara serius. Sebab mereka tujuannya sudah tercapai, yakni membunuh Muammar Gaddafi, menghancur leburkan Libya yang dibangga-banggakan oleh bangsa Arab secara keseluruhan karena keberhasilannya. Dan itulah yang mereka lakukan kepada siapa saja yang menurut mereka menghalangi keinginan. Jadi saudara-saudara, bukan hanya Libya, ada Irak, Saddam Hussein dibunuh, Irak dihancur leburkan, kemudian Syria dihancur leburkan. Masih untung karena pemimpin Syria masih berbungkus lumus melawan Amerika dan pihak Barat yang lain yang mengganggu tatanan ketentraman Syria. Kembali ke Libya, kenapa selama 12 tahun mereka gagal? Yang pertama, mereka memang tujuannya untuk mengagalkan semua keberhasilan. Yang pertama, Gaddafi dibunuh dan berhasil mereka untuk menghancurkan Libya, dan kemudian dipaksakan Libya untuk mengikuti tata cara pemerintahan menurut mereka, dan kemudian dibiarkan begitu saja. Sebab tujuan pertamanya sudah selesai. Dan yang menjadi penyebab ketidakberhasilan pihak Barat adalah karena masih ada impian-impian dari bangsa Libya yang terdiri dari berbagai suku. Saudara-saudara, tribalisme masih sampai saat ini masih berlaku, dan tribalisme itu pernah dimaintain oleh Muammar Gaddafi dengan tujuan positif dan berhasil. Apa impiannya? Impiannya adalah ingin hidup makmur seperti ketika mereka hidup di bawah pemimpin besar mereka, Kolonel Muammar Gaddafi. Oleh sebab itu, setiap tatanan pemerintahan yang ada, mereka singkirkan dengan perlawanan. Hampir 90% dari penduduk Libya, saudara-saudara, punya mimpi yang sama. Mimpi hidup makmur di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi. Apakah hal ini mungkin terjadi? Mungkin saja, saudara-saudara. Mereka berpikir, mereka yakin bahwa salah satu putra dari Muammar Gaddafi, yakni Dr. Saiful Islam, masih hidup, bertahan, berjuang,
bertungkus lumus untuk kembali mengikuti tata cara almarhum ayahnya agar Libya bisa kembali makmur. Dan bangsa Libya bertungkus lumus untuk mendorong Saiful Islam menggapai keberhasilan melalui tata cara yang diinginkan oleh pihak Barat, Amerika, Eropa, yakni pemilihan umum. Saudara-saudara, selama 12 tahun tidak dilakukan apa-apa. Dan kemudian pada 2021 yang lalu, Saiful Islam telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Libya sebagai calon presiden. Dan jika tidak ada hal yang disengaja untuk menghalangi, maka kepemimpinan Libya akan jatuh ke tangan putra daripada Muammar Gaddafi, yakni Saiful Islam. Dan insya Allah dengan dukungan para pemimpin suku di Libya, dengan dukungan bangsa Libya, maka Libya akan kembali berjaya. Saudara-saudara, 12 tahun memang bukan waktu yang cukup lama. Tetapi 12 tahun setelah berdarah-darah, maka sesungguhnya dibutuhkan kesadaran yang paripurna. Dan kesadaran itu telah ada, tetapi dihambat oleh angkara murka. Itulah yang terjadi. Dan peringatan ini 12 tahun setelah revolusi berdarah, penjelasan detailnya akan kita terima ketika tokoh proto yang terkait dengan Libya under and after Muammar Gaddafi leadership kita selenggarakan ketika waktu kita sudah leluasa. Saudara-saudara, sekian yang bisa saya sampaikan pada peringatan commemoration dari revolusi berdarah-darah di Libya yang menghasilkan kegagalan pihak Barat dan kegagalan pemerintah Libya yang didukung oleh pihak Barat, dan kemudian Libya dikriteriakan sebagai failed country atau negara gagal. Hadza wallahu ya'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.